Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabatku, saudaraku penonton Waras Channel, selamat siang, apa kabar? Semoga hari ini, saat ini semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, juga dimudahkan segala urusannya, juga dilancarkan rezekinya. Bagi sahabatku, saudaraku yang saat ini masih sakit, semoga segera sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bagi sahabatku, saudaraku yang saat ini masih menganggur, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Pemirsa, saudaraku penonton Waras Channel, siang ini saya kelintong-kelintong jalan-jalan menuju ke Masjid Jogokaryan, Yogyakarta. Yuk ikuti kelintong-kelintong saya, jalan-jalan saya. Pemirsa, sambil kelintong-kelintong, sambil jalan-jalan menuju ke Masjid Jogokaryan, sedikit saya ingin menyampaikan masalah sejarah panjang Masjid Jogokaryan hingga menjadi masjid yang terbaik pengelolaannya. Berikut pemirsa yang akan saya sampaikan ke pemirsa semua, bahwa Masjid Jogokaryan sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Yogyakarta karena festival Kampung Ramadan yang setiap tahunnya diselenggarakan di sana. Akan tetapi, bagaimana dengan sejarah berdirinya? Simak penjelasannya. Masjid yang berjarak 2 km dari alun-alun kidul ini terletak di Jalan Jogokaryan nomor 36, Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Pembangunan Masjid Jogokaryan masih memiliki kaitan dengan permasalahan yang muncul akibat relokasi para prajurit Keraton Yogyakarta yang awalnya berjumlah 750 orang menjadi 75 orang pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Sayangnya, akibat keputusan yang mendadak membuat banyak abdi dalam yang bangkrut dan tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih menjual sejumlah tanah yang mereka miliki kepada para pengusaha batik dan tenun yang ada di kampung Jogokaryan. Keadaan semakin memburuk saat Partai Komunis Indonesia mulai muncul dan menggait banyak simpatisan dari kalangan abdi dalam. Kondisi kampung Jogokaryan yang hanya memiliki langgar kecil pada saat itu dijadikan basis utama pergerakan PKI hingga puncaknya saat terjadi pemberontakan Ki-30 SPKI. Banyak warga yang ditangkap dan dipenjarakan karena dianggap bagian dari partai sayap kiri dan menganut Islam kejawen. Melihat kondisi yang memprihatinkan membuat pedagang batik dan tenun yang sebagian besar mendukung Matsumi dan Muhammadiyah berinisiatif untuk membangun masjid di lahan yang terletak di tengah kampung. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 20 September 1966 proses pembangunan Masjid Jogokaryan resmi dimulai. Pada tahun 1978, Masjid Jogokaryan yang sebelumnya memiliki luar 600 meter persegi ditambah menjadi 760 meter persegi. Lalu pada tahun 2009 dibangunlah sebuah Islamic Center Jogokaryan di atas tanah milik warga yang sudah dibeli masjid. Pembangunan yang dilakukan pun tidak hanya pembangunan fisik, namun juga sistem pengelolaan yang baik juga ikut berkembang seiring kemajuan zaman.
Saat itu masjid ini pun dikenal sebagai salah satu masjid terbaik yang ada di Yogyakarta, terutama dari segi manajemennya. Hingga saat ini masih banyak wisatawan yang mendatangi Masjid Jogokaryan. Rata-rata pengunjung yang datang merasa penasaran dengan tata cara pengelolaan masjid sehingga mampu memberikan banyak kontribusi ke masyarakat. Adapun program unggulan yang ada di masjid tersebut seperti program infak 0 rupiah, program gerakan jamaah mandiri yang mampu menaikkan jumlah infak mingguan menjadi 400%, program peta dakwah sodakoh ATM beras sampai mensolatkan orang yang masih hidup. Ini benar-benar program yang sangat luar biasa dan bisa dikloning ya bagi masjid-masjid yang lain, karena tidak semuanya bisa seperti ini. Pemirsa bisa lihat sendiri, jamaahnya penuh full, luar biasa, baik jamaah subuh, jamaah maghrib, jamaah asar, jamaah maghrib, isya, apalagi pada hari Jumat dan pada bulan Ramadan sholat tarawih berjamaah, jamaahnya full penuh mirsa. Ini menandai kalau masjid ini benar-benar maju, lebih baik dan makmur. Ini sangat luar biasa. Juga masjid ini pemirsa menyediakan bermacam-macam fasilitas mirsa. Di sini juga ada klinik, juga ada dokternya, juga ada kamar mandinya, juga ada toiletnya, juga ada penginapannya. Juga bagi musafir yang bepergian jauh, kebetulan mau menginap di situ, tidur di situ juga diizinkan, diperbolehkan. Ini sangat luar biasa mirsa. Tidak semuanya bisa seperti ini mirsa. Ini manajemen yang benar-benar sangat bagus dan perlu dikloning dan perlu dicontoh bagi masjid-masjid yang lain. Oke mirsa, ini saya juga di sini sedang mengikuti kegiatan sholat Jumat berjamaah. Luar biasanya pemirsa, di saat sholat berjamaah pemirsa, sampai pemirsa ke jalan raya, sepanjang jalan raya Jogokaryan ini penuh pemirsa jamaahnya. Luar biasanya lagi pemirsa, di sini ada konsumsinya pemirsa. Jadi setelah sholat Jumat, jamaah dipersilahkan mengambil sendiri-sendiri, misal ada konsumsi nasi dus gratis mirsa. Sangat luar biasa sekali. Seperti ini mirsa, Masjid Jogokaryan yang ada di Jalan Jogokaryan, Yogyakarta. Saya sangat senang dan saya sangat bahagia dan saya sangat bangga sekali dengan masjid ini, karena bisa memberikan contoh ya bagi masjid-masjid yang lain untuk mengikuti manajemen seperti Masjid Jogokaryan. Baik mirsa, ini kebetulan saya di sini juga sedang mengikuti sholat Jumat berjamaah di Masjid Jogokaryan mirsa, dan alhamdulillah saya bisa sholat berjamaah ya langsung di Masjid Jogokaryan, juga bisa melihat, juga bisa belajar di Masjid Jogokaryan. Ternyata seperti ini toh Masjid Jogokaryan. Ternyata gedungnya megah, gedungnya juga baru, juga fasilitas komplit mirsa. Ini yang menyenangkan dan membahagiakan hati saya. Jadi saya bisa banyak belajar dari
apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan dan apa yang diceritakan orang-orang sekitar, ternyata memang betul, memang luar biasa. Masjid Jogokarian memang oke. Mungkin itu pemirsa yang dapat saya sampaikan tentang masalah sekitar Masjid Jogokarian. Saya akhiri sampai di sini pelintong-lintong saya, jalan-jalan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.